إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-11 dari bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik yang berurutan, yaitu membahas sebuah tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian jamaah Masjid Al-Barakah dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita mengupas misteri kesyirikan yang sudah kita bahas, dan sudah beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang misteri kesyirikan di dalam syirik akbar, yaitu kesyirikan di dalam rububiyah, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kesyirikan di dalam uluhiyah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyirikan di dalam asma wa sifat, yaitu dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan. Kemudian kita juga menguak misteri kesyirikan, yaitu syirik asghar. Dan kita sudah bahas misteri kesyirikan pada syirik kecil
dibagi menjadi 3, pada amalan hati, pada perbuatan, dan pada ucapan. Pada amalan hati, kita sudah membahas kesyirikan, contohnya pada amalan hati, syirik kecil, yaitu riya, kemudian keinginan manusia dengan ibadahnya terhadap dunia, kemudian bersandar dengan sebab, lalu setelah itu tatayyur, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kemudian kita juga sudah memulai membahas, menguak misteri kesyirikan pada syirik kecil, pada perbuatan manusia. Yang kita sudah bahas adalah syirik kecil pada perbuatan, di antaranya contohnya adalah yaitu ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan kita sudah panjang lebar membahas tentang ruqyah, berobat dengan Al-Quran, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan orang yang diruqyah dan orang yang meruqyah. Saya kira cukup untuk perkara ruqyah. Kita masuk sekarang misteri kesyirikan dalam syirik kecil, dalam perihal perbuatan adalah yaitu memakai tamimah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Memakai tamimah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Tamimatun adalah bahasa Arab dan jamaknya adalah at-tamaimu. Dan tamimah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, kemudian An-Nihayah fi Gharibil Hadith dalam kitabnya oleh Imam Ibnu Al-Athir, kemudian Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa tamimah adalah kullu ma yu'allaqu 'ala al-marda aw al-atfali aw al-bahaimi aw ghairiha min ta'awidh li daf'il bala'i aw raf'ihi. Setiap yang digantungkan pada orang yang sedang sakit atau anak-anak kecil atau hewan-hewan atau yang selainnya berupa permintaan-permintaan perlindungan atau pengangkatan-pengangkatan bala. Saya ulangi, setiap yang digantungkan pada orang-orang sakit, anak-anak kecil, hewan-hewan, dan yang semisalnya untuk menolak bala ataupun mengangkat bala jika sudah datang. Itulah pengertian dari tamimah. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Gharibul Hadith, Inna tamaima minasyirik. Sesungguhnya tamimah-tamimah termasuk kesyirikan. Apa itu tamimah? Wahia kharazatun kanatil arabu tu'alliquha 'ala as-sibyan yattaquna biha al-'aina biza'mihim. Dia adalah semacam jimat-jimat yang orang-orang Arab menggantungkannya pada anak-anak kecil. Mereka melindungi anak-anak kecil mereka dengan hal-hal tersebut.
dengan anggapan mereka. Falamma aradu daf'al maqadiri bidzalika kana syirkan. Dan ketika mereka orang-orang Arab yang menggantungkan tamimah tersebut bermaksud saat menggantungkan tamimah adalah untuk menolak ketetapan-ketetapan Allah, maka itulah yang disebut dengan kesyirikan. Kita sudah belajar pengertian kesyirikan panjang lebar. Dan pengertian yang paling mudah dari kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Orang yang menggantungkan tamimah pada anak-anak atau pada orang-orang sakit, pada hewan, pada mobil kalau zaman sekarang, dan alat-alat kendaraan, pada rumah, dan seterusnya, ini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mengapa? Menyamakan selain Allah, yaitu tamimah-tamimah tersebut dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Meminta agar selamat. Meminta agar ditolak bala. Meminta agar diangkat bala dan musibah. Dan tidak ada yang sanggup melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan yang lain dari para ulama tentang tamimah ini, yaitu dari Al-Imam Ali Mula Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih. Beliau mengatakan at-tamaimu jam'u tamimah. Tamaim adalah jamak dari tamimah. Wal muradu biha at-ta'awidh allati tahtawi ala ruqal jahiliyah min asma'is syayatin wa alfadhin la yu'rafu ma'naha. Dan yang dimaksud dengannya adalah permintaan perlindungan ataupun jimat-jimat yang di dalamnya terdapat bacaan-bacaan kaum jahiliyah berupa nama-nama syaitan dan lafaz-lafaz yang tidak dikenal maknanya. Jadi di dalam tamimah itu tertulis nama-nama syaitan, lafaz-lafaz yang tidak dipahami maknanya. Ini salah satu pendapat yang dikatakan oleh Imam Ali Al-Qari. Kemudian beliau mengatakan waqila at-tamaimu kharazatun kanatil arabu fil jahiliyah tu'alliquha ala auladihim yattaquna biha al-'aina fi za'mihim fa'abtalahu al-islam. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, tamimah adalah kharazat, seperti jimat-jimat yang orang-orang Arab di zaman jahiliyah menggantungkannya pada anak-anak mereka. Mereka anggap itu bisa menahan penyakit ain dari anak-anak mereka. Apa itu penyakit ain? Penyakit yang disebabkan karena mata yang jahat. Ketika ada orang melihat seorang anak dengan mata yang jahat, perasaan yang iri, dengki, maka anak tersebut menjadi sakit. Inilah tujuan dari orang-orang Arab jahiliyah memakai tamimah. Maka datang Islam. Islam membatalkannya. Mengapa? Li'annahu la yanfa'u wa la yadfa'u illallah ta'ala. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa menahan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari Imam Ali Mula Al-Qari
rahimahullahu taala. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum, lihat penjelasan lain di dalam kitab Fathul Majid oleh berkata Muhammad Hamid Al-Faqi, aslu ma'na al-qiladah ma yud'u fil 'unuq min al-huli waz-zina lin-nisa. Tamimah biasanya itu dikalungkan. Dan makna dari kalung adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher, baik berupa perhiasan ataupun yang dipakai oleh para perempuan. Wal hablu yudha'u fi 'unuqid dabah lituqada bih. Dan kalung juga dipakai pada hewan-hewan, yang mana dikalungkan pada leher hewan-hewan tersebut agar bisa dituntun. Wa mithlu dzalika ma yu'alliquhu ba'dun nas al-yawm 'ala as-sayyarat min surati qirdin wa nahwihi. Dan termasuk di dalamnya yang digantungkan oleh manusia di zaman sekarang pada mobil-mobil, seperti yang digantungkan pada mobil-mobil, yaitu aksesoris. Maka dikhawatirkan ini termasuk tamimah nantinya. Wa ma yadha'uhu ba'dhum 'ala abwabil buyut. Dan apa yang diletakkan oleh sebagian orang pada pintu-pintu rumah. Wal hawanid min hadwati himarin aw hisan. Atau bilik-bilik, gantungan-gantungan tersebut berupa aksesoris kera, aksesoris keledai, aksesoris kuda, dan semisalnya. Kulluhu min amalil jahiliyah. Ini semua adalah amalan orang-orang jahiliyah. Al-manhi anhu asyaddal nahi. Yang mana itu terlarang dengan benar-benar keterlarangan. Wa qad yasilu ila syirkil akbar an ba'dihim hina ya'taqidu fihi annahu huwa alladhi yadfa'u haqiqatad dhurri was-su'. Dan terkadang sampai kepada derajat syirik akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Kalau sebagian mereka meyakini bahwasanya gantungan-gantungan tersebut dialah yang sanggup menahan bahaya dan menolak mudarat. Lihat, kan bagian kita sekarang adalah syirik kecil di dalam perihal perbuatan, termasuk di dalamnya menggantungkan tamimah. Tetapi dia bisa naik menjadi syirik akbar kalau yang menggantungkan tamimah tersebut meyakini bahwa tamimah inilah yang sanggup menahan mudarat, yang memberikan pengaruh pada penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Ini naik nih, dari syirik kecil menjadi syirik akbar. Nah, ini hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil bahwa tamimah termasuk dari kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani, Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu al-Juhani, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahidin. Dan kata Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau rahtun,
Rahtun itu sekelompok orang yang tidak lebih dari 10. Lalu beliau membaiat 9 orang. Dan tidak beliau baiat 1 orang. Dari 10 yang datang beliau baiat 9 orang. Tidak beliau baiat 1 orang. Faqalu, ya Rasulullah baya'ta tis'atan wa tarakta hadha. Lalu yang sekelompok ini berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah membaiat 9 orang dan engkau meninggalkan si fulan belum engkau baiat. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna alaihi tamimatan fa adkhala yadahu fa qata'aha fa baya'ahu wa qala man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia memakai tamimah. Lalu orang tersebut memasukkan tangannya dan dia putuskan tamimah tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat beliau. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Menggantung saja melakukan kesyirikan. Syiriknya jenisnya apa? Asghar. Syiriknya jenisnya asghar. Kenapa disebut syirik asghar? Apa itu syirik asghar? Nah, maka ulangi kembali di channel YouTube Raja TV. Ya betul. Saya melihat itu playlistnya lumayan bagus. Yaitu menguak misteri kesyirikan. Tulis saja itu. Menguak misteri kesyirikan. Saya jelaskan, apa itu syirik kecil, apa itu syirik besar. Dan seorang yang mengikuti dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dari mulai ustadznya sampai murid-muridnya, harus lancar tentang tauhid. Harus paham betul tentang kesyirikan. Karena ini adalah simah, sifat yang sangat dominan dari dakwah sunnah. Sifat yang sangat dominan dari dakwah salafiyah. Sayangnya, kajian-kajian tauhid yang umum, di kajian-kajian umum sekarang, masih perlu digalakkan lagi. Yang disegandrungi oleh sebagian orang sekarang, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ya, baik. Mengapa dia termasuk kesyirikan asghar? Karena lihat pengertian kesyirikan asghar. Kullu ma yutawassalu bihi ila syirkil akbar. Setiap yang menghantarkan kepada syirik akbar, itu syirik kecil. Wa samma asy-syar'u syirkan. Yang kedua, dinamai oleh syariat sebagai perbuatan kesyirikan. Di antaranya hadis ini. Yang ketiga adalah wala yukhriju sahibuhu min dairatil Islam, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari daerah keislaman. Itu pengertian syirik asghar. Maka yang dimaksud di sini hanya sekedar menggantung, memakaikan pada anak, pada mobil, pada hewan, pada orang-orang sakit, sebuah tamimah, dia sudah melakukan kesyirikan. Kalau ditanya, syirik apa? Syirik asghar. Kenapa disebut syirik asghar? Bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Bagaimana cara dia menghantarkan kepada syirik akbar? Kalau seandainya saat dia memakai tersebut, dia meyakini bahwa tamimah inilah yang
mengatur, mencipta, berkuasa, memberikan pengaruh, maka bisa naik dari syirik asghar menjadi syirik akbar. Itulah yang disebut dengan dzari'ah ila syirkil akbar. Sarana kepada syirik besar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa sangat gigih untuk menjaga umatnya agar senantiasa di atas akidah yang benar, akidah tauhid. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gigih membersihkan umatnya dari bekas-bekas keyakinan kaum jahiliyah yang buruk dan rusak. Maka beliau senantiasa mengingatkan umatnya bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat, mudarat kecuali Allah semata. Oleh sebab itulah seorang muslim tidak bersandar hatinya kecuali hanya kepada Allah. Dan termasuk daripada perbuatan kaum jahiliyah adalah menggantungkan tamimah. Maka Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut dan menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Di zaman kita ini, maka masih sangat banyak orang-orang yang memakai tamimah, digantung ataupun dianggap benda tersebut adalah sakti mandraguna, bambu tertentu yang dikira mendatangkan rezeki, menahan bala, penyakit atau mengangkat penyakit dan bala. Ini bisa kita lihat di media-media sosial kita, orang jualan dengan bebas tanpa ada malu sedikit pun melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW sangat menjaga umatnya dari perbuatan yang menghancurkan akidah. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, bahwa sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ada 10 orang yang datang menemui Rasulullah SAW untuk membaiat Rasulullah SAW. 9 dibaiat, 1 tidak dibaiat. Salah satu sebabnya kenapa? Karena memakai tamimah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang memakai tamimah, menganggap ini adalah sebab, lihat perkataan saya baik-baik, karena ini bedanya sedikit sekali. Apabila ada orang memakai tamimah, apapun bentuknya, dan dia meyakini ini hanyalah sebab, kami masih mengakui yang maha mengatur, maha mencipta, maha berkuasa adalah Allah. Dan tamimah ini dipakai hanya sebatas sebab. Sebab untuk menahan bala, mengangkat mudarat. Maka ini adalah syirik asghar. Kenapa demikian? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebagai sebab di dalam syariat Islam atau secara hukum kuasa Allah. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Memakai tamimah, apapun bentuknya, kalung, cincin Sulaimani, ya, kayu kukah, tasbih, yang dikatakan kayu itu adalah berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Bohong semua itu. Ya, penipu semua. Penipu kaum muslimin.
bambu-bambu, keris-keris, tongkat-tongkat, dan seterusnya. Yang dianggap sebagai sebab menahan bala atau mengangkat mudarat. Maka ini adalah syirik asghar. Mengapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal syariat belum menjadikannya sebagai sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya tidak menjadikan itu sebagai sebab. Paham? Baik, saya akan uji nih. Ya. Baik, antum. Mas yang ganteng ini. Mengapa memakai tamimah menjadikan dia sebagai syirik asghar? Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang jawab lain? Kita belajar akidah agar bisa diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, sebagai pengantar untuk melakukan kesyirikan besar. Ya, itu salah satu jawaban mengapa memakai tamimah dikategorikan sebagai syirik asghar. Karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Dan setiap kesyirikan yang dapat menghantarkan kepada syirik akbar disebut sebagai syirik asghar. Jawaban yang kedua, yang barusan saya sebutkan. Nah, karena tamimah itu diyakini sebagai sebab, tidak mempunyai kekuatan tersendiri. Jawabannya setengah, ditambah lagi jadi sempurna. Nah, siapa yang mau nambah? Nah. Enggak, tambahkan dengan apa yang disebutkan. Beliau menyebutkan karena menggantungkan tamimah sebagai sebab untuk menolak bala dan mengangkat mudarat. Tambahannya lagi yang paling terpenting. Nah, padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab, baik secara syar'i atau secara kauni. Hukum Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering mengatakan permasalahan seperti ini harus memahami. Ya, kita semua harus memahami bahwa sebab itu ada dua. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i, Allah menjadikan zam-zam sebagai sebab syar'i untuk menjadi obat sebuah penyakit. Menjadikan madu sebagai obat penyakit. Menjadikan ajwa sebagai penangkal sihir dan racun. Menjadikan jintan hitam, habbatus sauda, sebagai obat segala macam penyakit, kecuali kematian. Itu disebut dengan apa? Sebab-sebab syar'i. Di sana ada sebab-sebab kauni. Sebab-sebab kauni seperti misalkan yang sudah teruji dan terbukti, ada jurnalnya, ada pembuktiannya, ada yang berani bertanggung jawab atasnya. Obat sakit kepala, obat mencret, obat panas, obat itu sebab disebut dengan sebab apa? Kauni. Allah menguasakan pada sebuah benda, dia menjadi sebab obat. Nah, sekarang
tamimah menggantungkannya dapat menyebabkan syirik asghar karena menjadikan tamimah sebagai sebab, padahal Allah belum menjadikannya sebagai sebab, baik sebagai sebab syar'i atau sebagai sebab kauni. Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang berkata, Allah kan maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, maka Allah maha kuasa pula menjadikan cincin ini bisa menangkal bahaya dan mudarat. Bagaimana menjawabnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Menjadikan, bisa saja Allah dengan kuasanya menjadikan cincin ini mendatangkan rezeki bagi saya, menahan mudarat bagi saya, dan seterusnya. Bisa saja dengan tamimah yang ditempel di rumah-rumah makan, ataupun foto-foto wali yang ditempel di rumah-rumah makan, Allah maha kuasa menjadikan foto tersebut sebagai pendatang rezeki. Apa salahnya? Mulai goyah. Gampang jawabannya. Kita tidak berselisih tentang Allah Maha Kuasa. Kita berselisih apakah ini bisa dijadikan sebab atau tidak. Maka kita berpendapat itu tidak bisa dijadikan sebab. Kalau seandainya itu bisa dijadikan sebab, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkannya dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah Maha Kuasa, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tetapi mana buktinya bahwa tamimah ini mendatangkan rezeki? Jadi kembali kepada dalil. Makanya kita ajarkan mana dalilnya? Bahwa tamimah itu bisa mendatangkan rezeki, penglaris, menahan bahaya, menahan mudarat. Mana dalilnya? Mana buktinya? Baik secara syar'i ataupun secara kauni. Kita sepakat innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan tamimah. Tamimah yang dilarang di dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tamimah yang tidak terdapat di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Ada jimat, dijahit, di dalamnya tulisan-tulisan. Tamimah yang penuh dengan kesyirikan, tulisan-tulisannya apa tadi isinya? Nama-nama syaitan. Kemudian nama-nama yang tidak jelas maknanya dan seterusnya. Bagaimana kalau seandainya tamimahnya adalah Al-Fatihah? Cincin tertulis di dalamnya Al-Fatihah. Quran yang kecil kemudian dijadikan sebagai kalung untuk menahan bala dan mudarat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam permasalahan ini terdapat ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian mereka memperbolehkan karena mengambil berkah dengan
ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan ini persis seperti ruqyah. Ruqyah yang dibenarkan kita baca Al-Quran. Doa-doa yang sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama saja orang memakai kalungnya tulisan di dalamnya adalah Al-Quran ataupun doa-doa sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dengan ruqyah seperti itu. Ini alasan sebagian ulama salaf yang membolehkan tamimah yang ada tulisan Al-Quran dan doa-doa yang sahih. Dengan syarat tidak boleh dihinakan. Dengan syarat tidak diperbolehkan selain Al-Quran. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam kitab Masailul Imam Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq bin Rahawih. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rahawih. Beliau mengatakan at-ta'liq kulluhu yukrah. Segala macam tamimah makruh hukumnya. Warruqa ma kana minal Qur'an fala ba's. Adapun ruqyah kalau seandainya berdasar dari Al-Qur'an maka tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala condong kepada pendapat bahwa apabila tamimah tersebut ada Al-Qur'annya, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena beliau mengatakan waruqa ma kana minal Qur'an fala bas. Ruqyah apabila ada Al-Qur'annya maka tidak mengapa. Lihat, untuk lebih kejelasan lagi disebutkan juga di dalam kitab Masailul Imam Ahmad riwayat ibnihi Abdullah. Ini ada pelajaran menarik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi para orang tua. Saya beberapa hari yang lalu berkunjung kepada ustadz yang kita hormati bersama, orang tua kita. Kemudian beliau menasihati, anak harus dididik oleh orang tuanya sebelum dididikkan kepada orang lain. Terutama orang tuanya adalah para pendakwah seperti antum, kata beliau. Maka lihat, kemudian beliau mencontohkan Imam Ahmad. Yang membawa ilmunya Imam Ahmad siapa? Abdullah bin Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad mengajari anaknya. Nah, ini pelajaran bagi kita semua agar sebelum anak kita keluar belajar dengan orang lain, yang pertama kali menjadi gurunya adalah bapak dan ibunya. Terutama yang ahli-ahli agama, para ustadz, para pendakwah. Ngapain ngajarin orang banyak, anaknya di rumah tidak diajarin? Ini para ikhwah. Baik, kemudian setelah itu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, berkata, "Ra'aitu abi yaktubu at-ta'awidh lilladhi yafza' wal huma li ahli wa qarabatihi wa yaktubu lil mar'ati idza asra 'alayha al-wilada fi jammin aw shay'in latif wa yaktubu haditha ibni Abbas illa annahu kana yaf'alu dhalika 'inda wuqu'il bala' ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء ورأيته يعوذ في الماء ويشربه المريض ويصب على رأسه منه." Aku melihat bapakku
menulis, ya, menulis di kertas-kertas untuk orang yang sakit, untuk orang yang kena demam dari kerabatnya dan keluarganya, menulis untuk orang yang perempuan yang sulit hamil, ditulis pada kertas atau pada kain kemudian disimpan. Kemudian beliau menulis hadis Abdullah bin Abbas, tetapi beliau tulis saat sudah terjadi bala. Adapun sebelum terjadi bala beliau tidak menulisnya. Dan aku melihat Imam Ahmad membaca pada air, kemudian diminum oleh yang sakit dan disiramkan ke kepala orang yang sakit tersebut. Nah, ini menunjukkan pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membolehkan apabila tamimah berasal dari apa? Al-Quran atau doa-doa yang sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah salat Isya, silakan azan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kita melanjutkan poin yang kita bahas tadi sebelum salat Isya, lebih tepatnya sebelum azan, adalah penggunaan tamimah dengan ada Al-Quran di dalamnya. Maka sebagaimana sudah kita sebutkan terjadi ikhtilaf di antara para ulama salaf. Ini bukan ulama biasa, ulama salaf terjadi ikhtilaf. Disebutkan di dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid yang ditulis oleh Sulaiman bin Fadilatul Syekh Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, i'lam anna al-ulama min as-sahabati wa tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liqit tamaimi min al-Qur'ani wa asma'illahi wa sifatih. Ketahuilah bahwa para ulama dari para sahabat, para tabi'in, dan yang setelah mereka berbeda pendapat di dalam bolehnya menggantungkan tamimah dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipermasalahkan, ya. Menggantungkan tamimah dari Al-Quran atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Adapun tamimah yang berasal dari nama-nama jin atau lafaz-lafaz yang tidak bisa dimaknai, maka ini tidak terjadi khilaf di antara para ulama. Yang terjadi khilaf adalah yaitu tamimah yang berasal dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Faqala ta'ifah yajuzu dzalik. Sebagian ulama berpendapat boleh hal tersebut. Wa huwa qaulu Abdullah ibn Amr ibn al-As wa ghairihi. Wa zahiru ma ruya an Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwayah wa hamalul hadith ala tamaim asy-syirqiyah. Amma allati fiha al-Qur'an wa asma'ullahi wa sifatuh fakarruqyah bidzalik. Artinya, dan ini adalah pendapat Abdullah bin Amr bin As dan selain beliau. Dan ini yang terlihat jelas dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ini pendapat juga Abu Bakar, Abu Ja'far al-Baqir. Kemudian ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Dan ulama-ulama yang berpendapat boleh menggantung tamimah jika berasal dari Al-Quran dan hadis dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan hadis yang tadi, siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka ini adalah tamimah-tamimah yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Adapun tamimah-tamimah yang di dalamnya Al-Quran,
di dalamnya ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka ini tidak terlarang. Itu seperti ruqyah kata mereka. Ya, sebagaimana kita bisa meruqyah dengan Al-Quran, dengan doa-doa, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, begitu juga memakai tamimah. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa zahiru ikhtiyari Ibnul Qayyim. Dan ini yang terlihat jelas dari pilihan Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga membolehkan yang seperti ini. Wa qala ta'ifah, kelompok yang kedua mengatakan la yajuzu dzalik. Tidak boleh. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa huwa zahiru qawli Hudzaifah wa Uqbah ibni Amir wa ibni Uqaim radhiyallahu anhu. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Tidak boleh memakai tamimah walaupun dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ini pendapatnya Hudzaifah ibnul Yaman. Ini pendapatnya Uqbah bin Amir. Sahabat-sahabat terkenal radhiyallahu anhum. Wa bihi qala jama'atun minat tabi'in. Dan ini pendapatnya sekelompok dari ulama tabi'in. Minhum ashabu Ibni Mas'ud wa Ahmadu fi riwayah. Di antaranya adalah murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud. Gurunya yang tidak membolehkan, yang muridnya juga tidak membolehkan. Kemudian Imam Ahmad di dalam salah satu riwayat ikhtaraha katsirun min ashabih wa jazama bihal mutaakhirun. Dan sebagian murid-murid dari Imam Ahmad bahkan generasi terakhir menegaskan tidak boleh sama sekali. Dan dalil yang tidak membolehkan hadis tadi. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Fa inna zahirahul umum. Karena yang terlihat jelas dari hadis tersebut keumuman. Tamimah jenis apapun diharamkan untuk digantungkan. Walam yufarriq baina allati fil Qur'an wa ghairiha bi khilafir ruqa. Dan tidak dibedakan apakah itu tamimah ada Al-Qur'annya atau tidak. Ya, tidak dibedakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Baik. Beda dengan ruqyah. Ruqyah itu memang ada yang syirik, ada yang sesuai dengan syariat Islam, yang syar'i. Kalau berasal dari Al-Quran, doa-doa dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang lain, boleh. Ruqyah syar'iyah. Tapi kalau dengan selain Al-Quran, dengan lafaz-lafaz yang tidak dipahami, maka ruqyah syirkiyah. Ini ada jelas pembedaannya. Beda dengan tamimah, kata pendapat yang kedua. Tidak ada perbedaannya. Setiap tamimah dilarang untuk menggantungkannya. Wa yu'ayyidu dzalika anna as-sahabata alladziina rawawul hadits fahimul umum. Dan yang menguatkan pendapat ini juga adalah sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang tamimah memahami secara keumuman. Siapa sahabat yang meriwayatkan tentang tamimah? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Memahami umum. Tamimah jenis apapun tetap terlarang. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat yang lebih kuat wallahu alam tetap terlarang. Meskipun tamimahnya berdasarkan dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah karena saddan lidzari'ah, menutup pintu kemungkinan memakai selain Quran. Biasanya kalau sudah menggantung, meskipun itu Al-Quran, nanti yang gantung yang lain. Nah, lebih baik ditutup saja. Itu namanya saddud dzari'ah. Menutup sarana menghantarkan kepada keburukan. Yang kedua adalah menjaga kemuliaan Al-Quran. Kalau dipakai, biasanya dibawa kemana, kemudian dipakai tidur,
dibawa ke tempat-tempat yang kotor, menjaga kemuliaan Al-Quran. Ya, jadi pendapat yang lebih kuat adalah tetap tidak diperbolehkan. Dalil yang lain bahwa tamimah menggantungkannya, mengalungkannya diharamkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Ruwaifi' radhiyallahu an. Beliau bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Ruwaifi', la'alla al-hayata satatulu bika ba'di." Wahai Ruwaifi', semoga kehidupanmu akan panjang sepeninggalku. Ini doa dari Rasulullah SAW. Dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, Ruwaifi' panjang umurnya. Fa akhbirin nasa annahu man 'aqada lihyatah aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un min. Maka beritahukanlah manusia, siapa yang mengepang, mengikat jenggot satu, atau mengalungkan tali busur panah. Tali busur panah itu kan ada talinya. Tali busur panah maksudnya sebagai tamimah. Atau beristinja dengan kotoran hewan. Atau dengan tulangnya. Kok bisa beristinja dengan kotoran hewan? Iya. Onta ketika dia buang air besar, kemudian panas matahari mengenainya, akhirnya seperti batu. Saking kerasnya. Maka itu tidak diperbolehkan untuk beristinja. Yang diperbolehkan adalah dengan batu. Dengan tulang pun tidak diperbolehkan. Siapa yang melakukan 3 perkara ini, mengepang jenggotnya atau mengikat jenggotnya, atau mengalungkan watar, watar adalah tali busur anak panah sebagai tamimah, atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulangnya, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya. Apa yang dimaksud berlepas diri darinya? Tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW atas perbuatan yang menyimpang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wan nasu fi mabitihim. Suatu ketika beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar dan orang-orang di tempat singgah mereka masing-masing, artinya sedang beristirahat. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qiladatun illa quti'at. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk mengumumkan kepada kaum muslimin, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan ada di leher seekor hewan kalung apapun. Jangan ada di leher seekor hewan kalung apapun sebagai tamimah. Baik itu yang terbuat dari watar, watar adalah tali busur anak panah, atau terbuat dari apapun, kecuali harus diputuskan. Nah, di sini terdapat peringatan. Jangan asal memutuskan. Nanti ditempeleng orang. Datang ke rumah makan, melihat tamimah. Kemudian langsung ditarik tamimahnya. Syirik ini. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Jika menghantarkan kepada kegaduhan, kerusakan, kekacauan, maka para ulama bersepakat tidak boleh ada nahi mungkar yang mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, jadi jangan asal putus. Ya, kan zaman sekarang tuh banyak tuh laki-laki pakai gelang-gelang. Gelang dari tasbih, gelang dari kayu-kayu yang hitam-hitam itu muter-muter. Ya.
Dia sengaja bawa gunting tanaman tuh. Jangan ya para ikhwah. Harus dinasihati sebelum sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Imam Ibnu Battal rahimahullah, ulama hadis, di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, innal ladzi qalladaha idza i'taqada annaha taruddul ain faqad dhanna annaha taruddul qadar wa la yajuzu i'tiqadu hadza. Siapa yang mengalungkan dari tali watar tadi, jika dia meyakini bahwasanya tali itulah yang menolak penyakit ain, dan berarti dia telah menolak takdir, maka keyakinan seperti ini tidak diperbolehkan. Ini salah satu sebab mengapa memakai tamimah diharamkan. Karena meyakini bahwasanya itu sebagai sebab yang bisa menahan bala. Dan ketika dia meyakini itu sebagai sebab yang bisa menahan bala, berarti dia meyakini, dia mengira bahwa tamimah tersebut menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak haramnya memakai tamimah. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Wa qad fassara Malikun hadzal haditsa annahu min ajli al-ain. Dan Imam Malik telah menafsiri hadis ini bahwa yang terlarang memakai kalung adalah dengan keyakinan kalung itu bisa menahan penyakit ain. Wa huwa 'inda jama'atin min ahli al-'ilm kama qala Malikun la yajuzu 'indahum an yu'allaqa 'ala as-sahih min al-bahaim aw bani Adam syai'un min al-'ala'iq khawfa nuzul al-'ain li hadzal hadis. Maka Imam Malik dan juga sebagian ulama tidak memperbolehkan untuk menggantungkan apapun gantungan pada binatang, pada manusia dengan sebab takut terkena penyakit ain. Tidak boleh. Berdasarkan hadis ini tadi. Kalung apapun. Ya, kalung apapun. Dan itu memang trik iblis mengganggu manusia. Ada orang kadang-kadang pakai cincin, lama dia pakai cincin itu. Akhirnya timbul dibisiki oleh syaitan. Cincin inilah yang mendatangkan kamu kaya, kamu terjaga. Cincin ini sudah 30 tahun di tangan kamu. Ya. Dibisiki oleh syaitan seperti itu. Akhirnya timbul kepercayaan bahwa cincin inilah yang bisa menahan mudarat, mendatangkan kebaikan. Ada orang berkata, saya memakai cincin ini berdagang di Tanah Abang 25 tahun, tidak pernah ada yang nyopet, jambret saya. Taunya dia yang tukang jambretnya. Itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa termasuk syirik asghar di dalam perbuatan menggantung tamimah. Dan tamimah istilah, sedangkan jenisnya macam-macam. Tamimah adalah sesuatu yang digantung, dikalung, dipakai untuk menjadi sebab penangkal bala atau pengangkat bahaya. Apapun bentuknya, mau dari benang, mau dari tasbih, mau dari besi atau apapun. Mau dia dikalungkan, ditempel, digantung, atau apapun. Tamimah adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang dipakai, dijadikan sebagai sebab untuk menahan bala, mengangkat mudarat padahal dia bukan sebagai sebab. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan insyaAllah ta'ala bulan depan kita akan membahas perihal syirik asghar yang baru, yaitu syirik asghar dalam perihal ucapan. Amalan hati sudah, kemudian amalan anggota tubuh sudah, kemudian ucapan. Mudah-mudahan bulan depan sudah kita selesaikan
tentang menguak misteri kesyirikan ini, dan kita akan melanjutkan kepada tema-tema yang lain insyaallah taala. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Sebenarnya mungkin yang tidak mendengar, bagaimana dengan pengobatan dengan kalung-kalung? Sebenarnya yang sudah kita jelaskan tadi harusnya sudah bisa menjawab. Siapa yang mau menjawab? Saya paham. Ya. Sebenarnya sudah bisa dijawab atas penjelasan yang kita jelaskan tadi. Gimana jawabannya? Nah, saya kasih clue, sebab. Oh iya. Apa jawabannya? Memakai kalung, giok, batu gaek, batu apapun nama batunya, dengan meyakini dia sebab melancarkan darah, mengurangi kolesterol, mengurangi trigliserid, apa saja, ya, maka dilihat sebab. Ini sebab syar'i atau sebab kauni? Syar'i jelas tidak ada. Dari Al-Fatihah An-Nas nggak ada batu giok. Dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Berarti sebab kauni ada kemungkinan. Nah, sebab kauni syaratnya satu. Harus teruji. Harus terbukti. Bukan katanya. Harus ada jurnal. Harus ada yang berani bertanggung jawab atasnya. Maka jika terbukti, boleh dia memakainya. Jika tidak terbukti, maka termasuk memakainya adalah sebab, termasuk perbuatan syirik asghar. Baik. Pernah ada sekolah elit di Jakarta nanya saya, muridnya mungkin 10-an orang gitu. Ustadz, kami ingin tahu anak ini sifatnya bagaimana. Sehingga nanti ketika di sekolah, dia bisa diadapkan kepada guru-guru yang memang sesuai dengan sifatnya. Caranya adalah membaca garis-garis yang ada pada tangannya. Anak ini pendiam, anak ini periang, anak ini sukanya ini, anak ini sukanya ini. Maka sama jawabannya. Apakah ada sebab syar'i? Tidak ada. Apakah ada sebab kauni? Maka dilihat. Jangan dulu tidak ada, antum semangat banget, enggak ada gitu. Ya, dilihat. Apakah teruji, terbukti? Maka jawabannya tidak ada yang teruji, tidak ada yang terbukti. Maka tidak bisa digunakan. Kalau digunakan juga bagaimana? Khawatir masuk kepada mengaku mengetahui akan hal gaib. Wallahu a'lam. Apa hukum memakai kalung kesehatan ini sudah tadi ya? Alhamdulillah, saya sudah pulang dari rumah sakit. Enggak nanya saya ini. Akan tetapi kondisi saya saat ini belum pulih 100%, seperti waktu sehat sebelumnya. Bawaannya pusing seolah-olah berbayang kalau lihat orang banyak. Dan gelisah ketika masuk waktu maghrib, lihat gambar bernyawa. Apakah ini tanda di diri saya ada gangguan jin atau syaitan ya Ustaz? Maka jawabannya bisa jadi karena kita bisa mengidentifikasi diri kita ini dimasuki jin, disihir atau tidak dengan sesuatu yang di luar kewajaran manusia. Di musim dingin, keringetan. Kemudian sering was-was. Penyakit yang tidak bisa didiagnosa. Ataupun di dalam perut terdapat paku, di kaki ada paku, hal-hal yang tidak wajar. Dan yang luar biasa juga adalah
kita bisa mengidentifikasinya dengan cara melihat kondisi ibadah kita. Apakah kita tetap beribadah atau tidak, terutama sholat. Ya, kalau seandainya sholatnya ada sesuatu yang tidak wajar, maka berarti dikhawatirkan terkena. Saya beri contoh, ini sudah saya ceritakan dulu. Saya pernah di Jakarta, ada perempuan, adik teman, minta diruqyah. Salah satu penyebabnya, dia kalau mengambil air wudhu, lalu ingin sholat, berdiri menghadap kiblat, dia lupa surat Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya tidak sholat, dia hafal. Nah, itu kena sihir. Sesuatu yang tidak wajar dalam proses beribadah kepada Allah. Seperti juga hubungan suami istri, tidak wajar. Saya pernah juga ditanya, Ustaz, mengapa kamar pengantin kami, kalau saya dan suami masuk ke situ, kami pasti tengkar. Saya melihat suami seperti kera, pasti bertengkar. Tapi kami bisa berhubungan badan di ruang tamu, kemudian di dapur, dan semisalnya. Mengapa? Maka saya katakan cari. Di dalam kamar sepertinya ada buhul-buhul. Ternyata benar. Kasur yang diberikan oleh seseorang, di dalamnya terdapat buhul. Ya. Nah, ini ada sesuatu yang tidak wajar. Itu tanda paling dominan. Terutama perihal sholat. Yang tidak sholat, yang tidak bisa baca Quran, yang kalau baca Quran baru a'udzubillahi minasyaitonir. Itu dikhawatirkan dia banyak jinnya. Ya. Dan yang juga terlalu asyik dengan hal-hal yang melalaikan ibadah. Seperti main media sosial, main game online, jenggotan sampai jam 3. Ya. Ini dikhawatirkan dia ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia terlalu asik dengan hal-hal yang melalaikan salat. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan ada pengganti setelah mereka, orang-orang yang meremehkan sholat, melalaikan sholat, dan mengikuti syahwat. Maka mereka akan di akhir mendapatkan ghai. Ghai adalah lembah dalam neraka Jahannam. Lau suyyirat bihil jibalu lama'at. Kalau seandainya lembah itu dimasukkan gunung, gunungnya akan meleleh saking panasnya. Maka para ikhwah, itu salah satu hal yang bisa kita menandai kita ini kena sihir atau tidak. Salah satu hal juga yang bisa kita tandai yaitu dengan meruqyah diri sendiri. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Biasanya kalau baca Al-Baqarah, maka mulai tidak tenang, keringat dingin, suka kentut, kemudian mulai pusing, mau muntah. Ini tanda-tanda dia terkena sihir. Ya, terkena sihir. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.